hanya itu saja kesejahteraan buruh, tapi kita juga tahu bahwa banyak sekali TKI, TKW yang dikirimkan dan mereka mengalami sebuah siksaan, dipulangkan dan lain sebagainya, bahkan pelecehan seksual. Nah, ini sangat amat mengharukan karena saya pernah wawancarai seorang TKI juga di sana dan itu benar-benar penyiksaan itu ada. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa penyiksaan itu benar-benar ada. Tidak digaji itu benar-benar ada. Nah, apa yang dilakukan pemerintah kita itu? Saya tidak ngerti apa yang dilakukan, kok bisa terjadi seperti itu? Ya, memang perlu pengawasan dari pemerintah terhadap TKI ya. Cuman kita lupa juga nih, kualitas dari TKI kita harus kita tingkatkan. Baik lagi kepada pendidikan, pemerintahnya harusnya membuat suatu pengkaderan, suatu kursus sehingga TKI yang dikirimkan adalah TKI yang benar-benar kalau seandainya dikirimkan dan mereka punya kualitas pendidikan yang baik, apa yakin bahwa mereka tidak akan dilakukan seperti itu? Ya, yakin sekali karena mereka yang tidak berpendidikan ini ya sehingga membuat para majikan-majikannya di sana dia kesal dengan kelakuannya. Nah, makanya kita kirim dengan suatu pendidikan sehingga TKI kita benar-benar berbobot di sana. Oke. Mungkin saya ingin menambahkan begini. Kami sangat concern ya, oleh karena itu Bapak Prabowo Subianto sampai datang ke Kuala Lumpur membela seorang Wilfrida. Banyak sekali Wilfrida lain. Ya, tidak hanya di Malaysia, di Timur Tengah dan di negara-negara lain yang sekarang ini sedang menunggu hukuman mati. Ini sangat berbahaya. Jangka pendek menurut saya adalah bagaimana menyelamatkan dulu. Jangan sampai ada yang dikenakan hukuman mati. Supaya ada pembelaan dulu, itu pertama. Kemudian baru jangka menengah, penataan secara umum. Pemerintah sudah melakukan, misalnya untuk kasus Sutinah, pemerintah sudah mengumpulkan uang real untuk menyelamatkan Sutinah. Meskipun kemudian kita tahu yang terjadi di Arab Saudi, local government-nya dan keluarganya meminta bayaran yang jauh lebih tinggi lagi untuk diat tersebut. Nah, hal-hal yang seperti ini, itu yang menurut saya juga harus menjadi perhatian. Kadang-kadang ada misalnya kasus untuk di Malaysia, ada banyak bukan melalui sponsor, tapi perorangan justru itu yang menjadi problem ke depan adalah kalau BNPTKI tidak bisa. Berarti kalau begitu harusnya ada penanggulangannya dong, bukan hanya mengumpulkan real lalu membayar. Penanggulangannya apa? Sudah, bahwa satu pemerintah melalui KBRI setempat menyiapkan dari sisi lawyer ya. Yang kedua kita juga berharap misalnya dengan peningkatan kualitas, saya sepakat dengan rekan dari PAN bahwa kita harus meningkatkan kualitas TKI tapi yang dikirim. Apakah Anda mengatakan bahwa TKW dan TKI kita sudah mumpuni sebenarnya untuk bekerja di luar? Atau secara pendidikan tidak? Secara pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya. Berarti tidak ya? Menurut saya harus ditingkatkan kualitasnya karena rata-rata masih SMP. Saya lihat begini, jadi soal TKI ini lemah di sisi perlindungan. Jadi hanya mengutamakan rekrutmen dan penempatan saja. Nah, banyak yang membidang ini, khususnya tugasnya BNP 2TKI. Tugasnya apa ini perlindungan, Pak? Seharusnya TKI kita itu kalau berangkat ke luar negeri itu harus betul-betul dilindungi. Siapa yang melindungi, Pak? Harusnya yang bertanggung jawab adalah pemerintah, dalam hal ini BNP 2TKI. Oke, pemerintah berarti ya harus secara baik. Silakan Mas Ari. Silakan Mas Ari. Dan lawyernya sendiri, dan lawyernya itu juga orang. Kita lihat atau kita mendengar dan mengalami permasalahan juga orang Arab. Tapi kita nggak pernah kembali lagi ke berbagai macam persoalan yang hadir. Kenapa sih buruh kita sampai harus keluar negeri? Karena di sini nggak ada kerjaan. Berarti karena di Indonesia nggak ada kerjaan. Apa bedanya TKI sama ekspat orang-orang bule yang ada di sini? Mereka ada kerjaan masuk ke Indonesia karena skill mereka bagus. Lihat sekarang tenaga kerja Filipina yang ada di Arab Saudi atau di negara-negara Middle East. Mereka punya dignity yang bagus. Apa yang terjadi pada kita? Artinya bahwa kalau mereka dikirim ke Indonesia karena mereka memang mampu, kalau kita dikirim karena kita kebanyakan orang. Di Indonesia nggak ada kerjaan, jadi address itu karena dulu. Kita kebanyakan orang. Sediakan lapangan kerja dulu di Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal saya katakan tadi, sebenarnya kita harus ciptakan lapangan kerja dulu di sini dengan upah dan insentif yang bagus. Kita harus buat insentif. Ya. Oke, kemudian lapangannya yang kalau sekarang ya saya kira kita pemerintah, karena ini miliaran dolar datang dari para TKI dan mereka dianggap pahlawan. Tapi tidak ada penghargaan, tidak ada proteksi. Nah, di mana kita tanggung jawab kita kan? Nah, sementara mereka ini langsung mengirim ke desa-desa. Inilah sebenarnya yang membangun desa-desa itu adalah uang transfer dari para TKI yang ada di luar negeri. Baik, gimana? Imelda, mungkin bisa dijawab dulu. Menurut saya gini ya, yang telah dilakukan pemerintah, yang pertama dengan 65 juta tenaga kerja kita yang berada di luar, kemudian menghasilkan remittance yang cukup luar biasa. Nah, yang menjadi perhatian kita saat ini juga satu,
tahun depan itu ada ASEAN 2015. Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini Muhaimin sudah mengatakan sudah menyiapkan BLK 215 BLK untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya kembali begini, kalau Bapak tadi mengatakan dari sisi perlindungan, kita juga harus menyiapkan, apakah kita harus menyiapkan lawyer kita sendiri dari sini atau dari... Kenapa tidak? Nah, harusnya di setiap negara-negara yang ada TKI kita, ada lawyer yang di-hire oleh pemerintah dan itu lawyer yang bagus. Sudah ada lawyer, tapi itu mereka berkebangsaan di sana dan mereka menggunakan bahasa setempat. Pertanyaannya, masalahnya gini, kadang-kadang dari TKI kita sendiri tidak punya kemampuan skill. Jadi kalau jangan disalahkan TKI-nya. Yang harus disalahkan adalah kenapa tidak ada perlindungan. Tugas dari KBRI yang ada di luar negeri adalah melindungi setiap warga negara, setiap tumpah darah Indonesia. Oke. Kayaknya Anda ini koalisi loh ini padahal silakan Pak. Saya lihat perdebatan kita ini soal buruh, soal TKI ini hanya sisi hilirnya saja. Sebenarnya hulunya harusnya kita persoalkan. Apa hulunya? Hulunya adalah sebenarnya TKI itu berasal dari desa. Nah, desa itu harusnya dimakmurkan. Jadi salahnya siapa? Harusnya APBN lah turun ke desa seharusnya. APBN harusnya turun ke desa. Gimana Ibu Imelda? Anggaran harus dirubah. Saya setuju dengan undang-undang desa yang sekarang sudah dilakukan oleh DPR dan government yang mensupport undang-undang desa ini. Sejak kapan undang-undang desa? Undang-undang desa sebenarnya sudah diundangkan 18 Desember. Justru itu yang harus kita desak kepada pemerintah supaya segera mengeluarkan PP-nya. Ini berat sekali mengeluarkan PP-nya. Undang-undang desa supaya postur anggaran itu betul-betul turun ke desa. Undang-undang desa sekarang mensyaratkan bahwa 1 miliar untuk satu desa berkisar antara 700 sampai dengan 1,2 untuk desa. Ini semuanya pencitraan, Mas Dedi. Pencitraan ya. Yang kita butuhkan adalah aksi nyata. Bikin SMK di setiap kecamatan, setiap kabupaten, sehingga apa? Kita menciptakan kader-kader yang siap. Baik itu mau jadi TKI, baik itu mau jadi wirausaha. Percuma kita debat-debat kalau nggak ada action, Mas. Pencitraan semua. Nanti yang jadi presiden pun pencitraan. Kita punya action. Bukan itu masalahnya. Saya kira bukan soal action atau tidak action. Kita harus sungguh-sungguh. Persoalan mendasar menurut saya sebenarnya postur anggaran itu yang salah. 200 triliun buat pendidikan, tapi nggak nyampe. Itu belum dikorupsinya, Pak. Lebih banyak bangun gedungnya. Kita harus hitung anggaran korupsi. Saya kaget loh, Mas. Kemarin saya lihat di dengan kita tuh 20%. Lebih dari 360 triliun. 360 triliun. Lebih dari 360 triliun APBN kita untuk pendidikan. Tapi kan kalau kita lihat kawan dari PAN ini kan ketua umumnya juga adalah Menko perekonomian gitu ya. Jadi bagaimana spektrum perekonomian kita secara umum gitu ya. Dan ini yang saya kira harus diselesaikan secara makro, tidak hanya satu sektor gitu, harus beberapa sektor yang saya kira. Menko-nya tuh dari PAN loh, Pak. Dari PAN. Justru itu makanya. Ya, Anda menyalahkan PAN atau gimana? Bukan, maksudnya ini kan bagian dari pemerintah juga. Ini bagian dari pemerintah, Pak. Tapi kita punya program, Mas. Kita punya program MP3I. Tinggal masalahnya adalah penerapan dari program tersebut. Ini kan sekarang yang terjadi adalahnya kesenjangan nih. Ada pembangunan di luar Jawa, ada pembangunan di Jawa. Begitu kita gelarkan pembangunan, terjadi serang menyerang. Yang kalah tender menyerah pada yang tender. Kalau program setahu saya nggak ada yang jelek. Yang jelek itu adalah actionnya tidak ada. Actionnya tidak ada. Oke, silakan Mas Arief. Ya, actionnya gimana nih? Bagi saya MP3I adalah sebuah hiasan yang sangat-sangat indah, tapi actionnya nggak ada. Itu merupakan salah satu hal yang memberikan kontribusi kenapa daya serap angkatan kerja kita sangat-sangat rendah. Kurang lebih itu. Jadi intinya adalah seharusnya kita nggak perlu ada TKI-TKW itu ya? Harusnya kalau pemerintah bisa menyediakan tenaga kerja di dalam negeri dengan potensi Indonesia yang demikian kaya, kita nggak harus mengirim orang-orang yang unskilled ke sana sehingga dihinakan. Indonesia dihinakan gara-gara mereka berperilaku seperti orang yang pada dasarnya bisa mereka Hanura digunakan. sendiri punya target berapa tahun coba saya mau tahu kalau misalnya ini dilakukan? Harusnya dalam satu periode kita bisa menyelesaikan ini semua 5 tahun. Yakin 5 tahun bisa menyelesaikan? Bang, Saya mau jawab dengan cara begini. Sekarang ini kalau kita mau jujur, silakan dicek apakah ada banyak pelabuhan-pelabuhan baru di Indonesia Timur, kemudian bandara-bandara baru, kemudian jalur-jalur kereta baru. Misalnya di pelabuhan, apa yang terjadi? Ada perubahan dari seorang kuli panggul sekarang kemudian menjadi dia pengguna. Saya harus jelaskan dulu. Jadi bagaimana kita mengubah seorang kuli panggul kemudian dia menjadi operator dari seorang
untuk infrastruktur irigasi terminal kita dan saja yang seterusnya. rusak itu yang 40%. Itu yang saya mau jelaskan. Kemudian juga Nggak, di stasiun-stasiun infrastruktur kereta, irigasi yang rusak pedagang saja kaki lima 40%. kemudian diubah. Boro-boro yang baru. Yang rusak saja Maksudnya tidak bisa dibetulkan diperbaiki. gitu? Belum jalanan-jalanan yang sekarang Panjang rusak. rel kita, Sekarang sudah kereta dilakukan. api Boleh kita dirasakan. Yang lebih merasakan panjang zaman rakyat, Belanda silakan, daripada zaman jalur sekarang. kereta dan seterusnya. Apa? panjang rel kereta api kita Panjang rel lebih kereta- panjang zaman Belanda daripada zaman sekarang. Oh, Contohnya berarti ya, kita mundur. contohnya di Sumatera Barat. Kereta api itu hanya cuma kereta wisata dari Padang ke Pariaman. Semuanya mati kereta api itu. Bapak, Mundur, kita Bapak mundur. saya jelaskan, saya jelaskan satu kata aja soal Ya. Sumatera Barat karena saya tahu, saya orang Padang juga. Ya. Jadi itu dari Padang akan dilanjutkan kemudian ke arah Jambi melalui Pak, itu Sawal kan Lunto program. dan Akan Belum ada ya, Pak? Belum ada. Sudah jalan Bapak udah cek yang Waktu Padang Pak Gamawan udah jalan, sekarang mati lagi sekarang. Enggak, Bapak Oke, harus oke. cek. Sekarang yang Bapak harus cek yang di Padang. Tapi programnya sudah ada ya, sudah Sudah ada dibuat. jalur itu dan itu akan dijalankan pada tahun ini. Bapak boleh cek. Sebenarnya soal TKI, soal TKW itu soal kehormatan bangsa. Betul. Tidak sekedar masalah devisa persoalannya. TKW kita itu di sana itu tidak ada harganya. Jadi sebenarnya yang harus kita semua mencari solusi sebenarnya asal mula TKW itu. Asal mula TKI itu semua dari desa. Dari desa itu semula. Bagaimana mensejahterakan desa itu yang utama. Mas, Bagaimana caranya itu? Nah, undang-undang desa itu pemerintah daerah saya kira tidak. Menurut saya, pemerintah daerah juga harus berperan, Pak. Pemerintah daerah harus Harus berperan. berperan untuk tenaga skill ini. Saya Oke. boleh tanya Kebijakan satu hal pemerintah nggak? daerah setahu saya di Sumatera Barat tidak mengirim tenaga kerja yang tidak tamat SMA. Oh. Iya. Saya ingin menyambung tadi ya. Saya sependapat ini masalah martabat bangsa, masalah kehormatan bangsa. Harusnya sesuai dengan amanat konstitusi kita harus melindungi setiap tumpah darah tadi ya. Oleh karena itu pada masa-masa yang akan datang kita harus membangun kembali daerah kita masing-masing dan saya kira kita membutuhkan lapangan pekerjaan, membutuhkan tenaga kerja yang banyak di Indonesia Tapi sendiri. ini pelik loh Pak masalahnya, karena kita bukan hanya Ya, tentu pekerjaan saja harus dari ada transisi. pendidikan, dari Tentu, semua. harus ada transisi, ya harus ada. Sekarang ini prioritas apa? Prioritas kita menurut saya membela para TKI yang sekarang akan dihukum mati. Itu prioritas kita. Sudah belum? Itu Belum? sedang dilakukan. Saya kira dilakukan. masih banyak lawyer yang Iya. tidak mendapatkan lawyer. Tidak. Penjelasannya gini. Ratusan Penjelasannya masih gini. para TKI kita diancam Penjelasannya hukuman gini. mati. Kasus-kasus itu turun semakin besar. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Ada satu hal saja. Apakah Menteri Anda sudah melakukan dengan baik di Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian? Jawab Pak, jawab Pak. Saya nggak punya menteri, yang punya menteri itu SBY. Saya nggak punya menteri. Saya nggak punya menteri, Mas. Yang punya menteri itu adalah presiden. Dan saya ingin menanyakan apakah kemudian juga program misalnya seperti reformasi agraria itu dilakukan atau tidak Nah, di ini yang saya pemerintahan? harus Itu saya tanggapi ya. Ya. Program pertanian itu berjalan, tapi selalu diganggu oleh oknum-oknum. Misalnya kita sukses swasembada beras, diganggu oleh impor beras dari Vietnam. Katanya itu beras premium. Tadi diimpornya 400 juta ton. Tidak mungkin 400 ada impor kalau misalnya produksi cukup, Pak. Itu pembohongan itu kepada simpel, publik. itu logika. Pembohongan. Itu pembohongan. Itu logika. Itu logika. Logika yang paling simpel. Pembohongan. Mas Arief gimana? Itu wajah dari bagaimana sekarang kita dipimpin oleh koalisi yang seperti ini yang nggak kompak dan akhirnya korbannya rakyat. Tapi bicara nggak kompak, Mas Survei mengatakan bahwa korupsi tertinggi bukan di partai ini, Mas. Jadi? Bukan justru di luar yang koalisi, Mas. Terbukti ada survei mengatakan bahwa korupsi tertinggi justru bukan di... Anda mengatakan itu, Anda mengatakan bukan mereka, berarti mereka berdua dong. Ya, itu makanya aneh. Jadi sampai saat ini tidak ada anggota Gerindra yang terlibat dalam korupsi ya. Kalau di data survei ada. Berarti Data survei ada. Data survei ada. KPK per hari ini Hanura juga tidak ada. Oh, nggak ada Faktanya ini. nggak ada. Di data survei ada. Nggak ada di sini, katanya Di tidak data ada. survei ada. Keluarkan datanya. Yang paling terakhir itu PKS. Siapapun yang Tidak ada. menjabat kalau moral di DPR, DPRD atau DPRD tingkat 2-nya tidak baik, korupsi tetap jalan. pasti. Jadi kita mesti perbaiki pendidikan. Pendidikan saya kunci. kira tema kita bukan soal korupsi Ya. sekarang ini ya. Kita kembalikan kepada konteks. Soal dulu soal TKI. Ya.
Jadi masalah TKI, masalah buruh lah yang jadi masalah tadi. Kita jangan pakai soal korupsi ini. Makanya Pak Sunario. Nah, kita harusnya mencari solusi apa sebenarnya persoalan TKI. Baik, silakan Pak Refri. Jangan terus lari ke buruh. Salah satunya solusinya adalah presiden yang akan datang jangan rangkap jabatan lagi. Iya. Presiden yang akan Dan datang menteri-menteri yang akan datang jangan rangkap jabatan lagi. Lepaskan jabatan di partainya Pak masing-masing. ditanya termasuk Ya. PKS tidak, Pak? Hah? Termasuk PKS PKS tidak rangkap jabatan. Lepas jabatan semua. Maksudnya Ya. Iya, Mas Edi. Presiden mana, Pak? Solusi, Mas Edi. Lepas jabatan semuanya yang di PKS lepas. Kita kasihkan kepada dia semuanya. Kita bicara solusi, Mas, yang baik ya. Saya melihat begini ya. Ini kita ribut-ribut semua masalah tenaga kerja, tapi tidak ada satupun stimulan diberikan kepada pengusaha. Kalau pengusaha tumbuh, tenaga kerja terserap, Mas. Jadi kita harus ciptakan tenaga-tenaga kerja yang handal dengan cara kita bikin perusahaan-perusahaan. Setiap lulusan SMA dikasih 10 juta, lulusan kuliah kasih 20 juta. Oke, itu dilakukan langsung tidak? action. Jadi apa? Ijazahnya mereka Bukan soal dipakai. guru, bukan Jadi soal dia pada bikin pengusaha. usaha proposal yang bagus. Itu dilakukan sudah? Ini semua yang lulusan nggak gini diberi ya, kesempatan. saya Yang termasuk- dikasih kesempatan hanya rakyat miskin, subsidi BBM. Harusnya mahasiswa lulusan SMA dikasih proposal mereka sudah bikin, jadi doang. Kita kan bayar pajak. Itu dilakukan oleh Pak Hatta Rajasa. Nanti tunggu Pak Hatta kalau jadi presiden, Mas. Kalau Pak Hatta jadi presiden, ini kita perjuangkan. Iya, karena kita sekarang presidennya masih SBY. Kita tunggu Pak Hatta jadi presiden. setahu Kalau Pak saya Wiranto gimana kalau Pak Wiranto? Saya setuju postur anggaran, saya setuju empowerment, saya setuju berbagai macam hal yang tadi Gerindra bilang, tapi saya lebih setuju lagi kalau ada orang yang cukup berani untuk memberikan action terhadap apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diatur, dan Pak Wiranto pasti bisa. Saya kira ini kita tidak lagi bicara soal buruh. Ini soal semua TKI. menyiapin capres ya, kecuali Demokrat ya kayaknya ya. Ya. Saya kira gini ya, kita kembali kepada masalah tenaga kerja. Kan persoalannya organisasi pekerja kita sekarang sudah semakin kuat. Bahkan bisa mogok, bisa berdemonstrasi ya. Saya kira ini satu hal perkembangan yang bagus. Tapi masalah kesejahteraan, saya kira di setiap perusahaan-perusahaan itu sebagian mungkin sudah ada, tapi harus dikembangkan kembali koperasi bagi para pekerja, koperasi simpan, pinjam dan Balik lain-lain. lagi ke Kembali koperasi ya. kepada kesejahteraan dulu, ya bagaimana mereka memperkuat organisasi, tetapi juga ada masalah usaha-usaha lain. Baik, oke baik. Saya harus memotong dulu karena waktunya selesai. Nanti kita akan lanjut lagi, langsung Ibu yang bicara nanti selain Bu ya. Jadi jangan mana-mana, inilah sang kandidat.